sebagai sutradara dan narator. Saya sebagai Araka. Saya sebagai Intan. Saya sebagai Helga. Saya sebagai Ilva. Saya sebagai Sila. Saya sebagai Samil. Dan saya sebagai Fatur. Selamat menyaksikan. Di tenangnya dinding kampus, tersimpan kisah luka yang dalam, cinta yang rumit, dan rahasia keluarga yang tidak terduga. Sila, mahasiswi semester 4, dikenal pendiam dan rajin. Ia tak pernah mencari perhatian, hanya ingin belajar dan dengan tenang. Tapi, sebagian orang, diamnya Sila terus menjadi ancaman ketika kecemburuan tumbuh dan pengkhianatan mulai terasa. Sila mulai harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari apapun yang pernah ia pelajari di kelas. Namun, di tengah luka itu, ada secercah kejujuran dan kekuatan untuk memaafkan. Ini bukan sekedar kisah kampus, ini adalah perjalanan menuju kedewasaan dalam luka, cinta, dan rahasia. Di pagi yang cerah, di sebuah universitas Andalusia, Sila, seorang mahasiswi semester 4, sedang membaca buku di bawah pohon besar di taman kampus. Dari kejauhan, Araka Indegeng terlihat berjalan mendekati Sila yang sedang duduk santai di bawah pohon. Awalnya, mereka berencana untuk segera menuju ke kelas. Namun, begitu melihat Sila, Helga dengan cepat menghasut gengnya untuk mendekati Sila dan melakukan aksi bullying. Seru nih, wah kayaknya seru nih. Bener tuh, ayo kita kasih sedikit hiburan pagi ini. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, Syamil tiba-tiba muncul dengan sigap menghampiri Sila, dan mereka akhirnya membatalkan niat buruk mereka untuk mengganggu Sila dan langsung membalikkan badan mereka, dan berjalan cepat menuju kelas dengan rasa kekecewaan dan amarah. Nyebelin banget tuh Syamil, sok jadi pahlawan aja. Iya, anjir tiba-tiba ngomong capek mau jadi penjaga Sila. Iya, enggak banget. Emang kita takut sama dia apa? Baru juga mau seru-seruan, dia datang kayak jadi pahlawan kesiangan. Mereka bertiga terus melangkah dengan langkah cepat dan penuh emosi, masih membicarakan kekesalan mereka terhadap Syamil. Syamil duduk di bangku sebelah Sila. Sila, ayo oke. Iya, Syamil cuma lagi banyak pikiran aja. Jangan dengerin mereka cuma tidak ngertiin kamu. Kalau kamu butuh teman, aku ada di sini. Syamil memandang Sila dengan perhatian, namun tanpa ada perasaan yang lebih dari sekedar teman. Di ruang kelas, Bu Najla sedang mengajar. Sila duduk di belakang, tampak cemas dan sedikit terasing. Geng cewek, Araka, Helga, dan Intan duduk di depan, berbisik dan melirik Sila dengan sinis. Dia tuh semua sok manis tiap padahal emang belum jadi perhatian. Ini kita jangan dekat dia, siapa tahu itu bikin buat kita kan. Gue sih gak peduli, terserah dia mau ngapain. Tolong semua fokus ya. Kita di sini bukan untuk bergosip. Kalau enggak, kalian akan ketinggalan materi ujian. 20 menit kemudian, Bu Najla mengakhiri kelasnya. Sebagian mahasiswa berbondong-bondong menuju kantin untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Berbeda dengan Sila, ia bertujuan ingin mengunjungi perpustakaan kampus seorang diri. Dari arah kejauhan, ada yang sedang memperhatikan Sila. Dia adalah Fatur Barak Dirgantara, cowok tampan yang famous dan dikagumi para mahasiswi kampus. Karena sifat pendiamnya, banyak cewek yang tergila-gila termasuk Araka. Fatur adalah incaran lama Araka dan sampai sekarang ia belum bisa meluluhkan hati Fatur. Itu kan cewek incaran lo sana, selagi ada kesempatan. Fatur langsung berjalan menghampiri Sila yang sedang berjalan di koridor kampus dan disusul oleh Dilva dari belakang. Hai, kamu Sila kan? Iya kak, ada apa ya kak? Gak ada sih, kamu mau kemana? Mau ke perpustakaan sih kak. Ketika Helga dan Intan dari arah kantin ingin menuju ke toilet, tak sengaja mereka melihat Fatur dan Sila sedang berbicara. Intan, lihat deh, tuh cewek sama si Fatur kecantilan banget. Terus? Gue ada ide, yuk ikut gue. Sesampainya di kantin, Helga mewujudkan Araka dari belakang. Araka yang sedang minum putih sedak. Kamu tau info penting gak? Jadi gue sama Intan lihat Sila sama Fatur di koridor sepi berduaan lagi. Iya banget. Anjir, apa sih itu cewek gatel banget najis. Emang gatel ya? Sialan banget tuh cewek, dia gak tau lagi berhadapan sama siapa.
Ketika hari sudah menjelang sore, Sila sedang duduk di halte untuk menunggu angkutan umum. Dari kejauhan, Fatur melihat Sila sedang duduk sendirian dan Fatur menghampiri Sila. Hai, lagi nunggu siapa? Lagi nungguin angkutan kak, Enggak sekalian aja. nggak ngerepotin kak. Enggak lah, buat kamu apa sih yang enggak? Yuk. Mereka pun menuju ke parkiran berdua. Dari dalam mobil, Araka, Helga, dan Intan melihat Fatur dan Sila sedang jalan berdua. Bener-bener tuh cewek nantangin banget anjing. Makin lama makin melunjak tuh anak. Kita harus kasih pelajaran sih. Emosi Araka pun semakin menggebu-gebu. Keesokan harinya, Araka mencari Fatur dengan tujuan ingin memberi bekal. Ketika sedang mencari, Araka dan gengnya berpapasan langsung dengan Fatur dan Dilva. Dil, lu belum sarapan kan? Lu ambil. Fatur pun langsung melenggang pergi meninggalkan mereka. Ini enggak beracun kan? Rajak, ini bukan buat lo ya, sorry ya. Syamil dan Sila sedang duduk bersebelahan di sebuah sudut sunyi perpustakaan. Bunyi helaan kertas dan jam menjadi latar musik diam mengiringi mereka. Syamil menunduk ke bukunya, namun pikirannya tidak berada di sana. Hatinya berdegup laju setiap kali Sila tersenyum kecil ketika membaca. Dia sudah lama menyimpan perasaan terhadap Sila, tapi belum pernah berani dia meluahkannya. Baginya, persahabatan mereka terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Dia bertanya-tanya, adakah Sila menyimpan perasaan yang sama? Kamu udah selesai buat catatan yang kita ini, Mil? Oh, belum. Aku melamun tadi. Lagi mikirin apa sih sampai nggak fokus? Macam-macam. Kadang aku mikir ada hal yang di dalam hati sejak dulu. Aku bingung perlu ungkapin atau enggak. Kayak rahasia gitu. Enggak sih, lebih ke perasaan. Tapi aku tahu tidak semua rasa itu harus diungkapin. Ada yang nggak terucap itu disimpan terus, tapi kalau sesuatu yang baik pasti orang akan berjalan. Aku harap hari itu akan datang. Setelah belajar bersama, Syamil dan Sila berpisah di lorong perpustakaan. Sila berkata ingin ke kamar mandi sebentar. Syamil pun mengangguk, lalu melangkah ke arah luar. Tapi 15 menit berlalu, Syamil menunggu di taman kampus. Sila belum muncul, perasaannya mulai tidak enak. Ia mencoba menelpon tapi tidak diangkat. Sementara itu, di dalam kamar mandi, perempuan yang agak sepi di ujung gedung, Sila terduduk di lantai. Beberapa tawa terdengar menjauh setelah seseorang membisikkan ejekan sebelum meninggalkan terkunci. Kenapa mereka membenci aku? Apa salahku? Tahu rasa lo di situ. Syamil segera merekam perbuatan mereka. Setelah mereka pergi, ia mendekat. Syamil langsung mendobrak pintu kamar mandi. Tak lama, Sila keluar dengan wajah pucat dan mata sembab. Setelah insiden di kamar mandi, Sila berusaha menenangkan diri. Syamil berjalan bersamanya keluar dari gedung. Kamu masuk kelas. Ya, aku mau kelihatan rumah. Hebat, kamu memang hebat. Nanti aku tahu kamu belum makan. Aku akan ke kantin dulu untuk membeli makanan untukmu. Ya. Sila pun melangkah sendiri melewati jalur pintas di samping gedung kampus. Tiba-tiba, sebelum ia sempat berbelok ke arah tangga, sebuah tangan kuat menariknya ke sisi belakang gedung. Lo bodoh atau pura-pura bodoh? Enggak, apa maksud kamu? Lo pikir semua orang harus tahu hubungan kita? Dan pernah bilang ke siapapun kalau kita tuh saudara tiri. Aku malu, Sila. Kenapa kamu malu? Justru karena lo ada, aku selalu dibandingkan. Orang-orang bisa tahu aku bukan anak sempurna. Aku gak mau masa lalu ku rusak cuman karena lo muncul. Aku nggak minta dilahirin dari ayah yang sama. Aku juga manusia, Helga. Jangan main korban. Ingat kata-kataku. Satu kata aja keluar dari mulut kamu soal ini, dan aku pastikan kamu Helga disingkirkan. melangkah pergi meninggalkan Sila berdiri sendiri. Beberapa hari berlalu, sejak kejadian di toilet, Sila kembali bersikap biasa. Tapi Syamil tahu dari sorot matanya bahwa ada sesuatu yang masih mengganggu. Ia tidak ingin memaksa Sila bercerita, tapi hatinya tidak tenang. Maka diam-diam, Syamil mengumpulkan keberanian dan pergi ke ruang dosen untuk menemui dosen akademik. Silakan masuk. Syamil,
ada yang bisa saya bantu? Ini Kak Sila, dia teman saya yakin dia sedang dirundung oleh mahasiswa dan termasuk Helga. Helga, apa kamu punya bukti? Saya ada bukti video rekamannya. Maka kamu benar, ini akan saya bawa ke rapat etik fakultas. Kami akan menanganinya secara hati-hati. Saya cuma ingin Sila seperti biasanya, Bu. Saya tidak ingin dia selalu dibully. Dia tidak pantas untuk ini. Semua mahasiswi pakai kebaya. Sila datang dengan pakaian biasa. Semua menatap dan tertawa pelan. Araka, Helga, dan Intan berbisik-bisik sambil senyum sinis. Sila merasa terkejut dan malu. Sila, lo kenapa nggak dan lo nggak mampu beli kebaya ya? Gak ngerti kali ya, kebaya tuh penting banget loh di acara ini. Jangan sampai si Sila salah kostum ya. Sila terpaku di tempat, mencoba mengatur nafasnya. Fatur melintas dan melihatnya. Kenapa kamu nggak pakai kebaya? Bukannya kita semua sudah tahu harus pakai kebaya. Aku nggak dikasih tahu. Mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak memberitahumu, Sila. Ini sudah keterlaluan. Semua tertuju pada Sila. Suasana terasa canggung. Haraka dan Helga saling berpandang sambil tertawa kecil. Sila semakin merasa tidak nyaman. Ini udah kelewatan. Kamu nggak seharusnya dibiarin begitu. Lo nggak ada hati ya? Ini sudah keterlaluan. Syamil langsung menemui dosen Najla untuk melaporkan perilaku buruk yang diterima Sila. Bu, saya ingin melaporkan sesuatu tentang Sila. Sila sudah dibully terus oleh geng cewek. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka tidak tahu bahwasan Sila adalah korban. Saya takut Sila akan represi. Saya akan bicara dengan mereka. Terima kasih sudah memberitahu saya. Ini tidak akan bisa dibiarkan lagi. Keputusan dosen Najla memanggil semua anggota geng cewek dan geng cowok untuk berkumpul bersama di ruang sidang kampus. Saya sudah mendengar laporan tentang perlakuan kalian terhadap Sila. Ini bukan cuma soal perundungan, tapi juga nilai kemanusiaan. Saya memutuskan untuk memberi sanksi kepada kalian semua. Seluruh anggota geng cewek, termasuk Intan, Araka, dan Helga, akan diskor selama 1 minggu. Tidak ada tempat untuk perlindungan di kampus ini. Dosen-dosen ingin kalian belajar tentang rasa empati, bukan membuat orang lain merasa terhina. Pengungkapan rahasia Helga dan Sila. Setelah sidang, Sila dan Helga bertemu. Helga tampak sangat marah. Helga, kenapa kamu nggak bisa terima aku? Kenapa kamu benci banget sama aku? Lo nggak ngerti Sila, ayah kita lebih sayang lo. Dia nggak peduli sama gue lagi. Apa? Tapi aku nggak pernah minta dia lebih sayang aku. Aku nggak pernah minta untuk dia seperti ini. Lo nggak tahu gimana rasanya. Dia lebih perhatian sama lo dan gue nggak pernah ada di tempat hidupnya lagi. Helga akhirnya mengungkapkan semua perasaannya dan Sila terdiam, mencoba memahami perasaan saudara tirinya yang selama ini tersembunyi. Akhir cerita, akhirnya Helga mulai menyadari bahwa perasaan cemburunya terhadap Sila selama ini hanyalah menyebabkan banyak luka. Mereka berdua mencoba untuk saling memahami, meskipun perjalanan itu tidak mudah. Skors yang diberikan kepada geng cewek memberi mereka kesempatan untuk merenung dan belajar tentang empati dan saling menghormati. Sila yang awalnya merasa terasing mulai merasa lebih kuat berkat dukungan dari teman-teman seperti Syamil dan Fatur, yang diam-diam mulai menunjukkan perasaan yang lebih dari sekedar persahabatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.